warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Universitas Wisma Surabaya akan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Bakti Bapak Emak Jombang. Kita tahu bahwa pondok pesantren itu masih baru, masih beberapa tahun yang lalu berdiri, sehingga punya lahan yang ada di sekitarnya itu yang masih cukup luas, itu belum termanfaatkan dengan baik. Sehingga kita tertarik untuk membuatkan desain atau master plan penataan lahan di sekitar pondok, bangunan pondok, dan pemanfaatan lahan yang ada di sekitar pondok. Nah, kemudian untuk masalah lahan itu nanti akan kita desain berbasis pertanian terpadu. Jadi kita akan menanam berbagai tanaman sayuran, tanaman buah-buahan yang nanti diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi pondok. Kemudian juga dipadukan dengan peternakan atau perikanan, ya, sehingga sekaligus memberikan pembelajaran bagi para santri. Para santrinya bisa belajar mengenai pertanian, bisa belajar mengelola lingkungan, bisa belajar mengenai limbah, sehingga di sekitar pondok itu bisa termanfaat dengan baik, tidak ada limbah, tidak ada sampah, semuanya bisa termanfaatkan, tersiklus di dalam proses pertanian, ya, dan peternakan itu. Nah, kemudian ke depannya para santri setelah lulus itu nanti setelah keluar dari pondok ini bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, yaitu tadi menerapkan pertanian terpadu, karena dari pertanian terpadu itu akan menghasilkan pangan, baik dari sayuran, dari buah tadi, atau dari hewan tadi, pangan yang sehat dan menyehatkan. Demikian. Pelestarian plasma lupa secara in situ melalui crop improvement, yakni menyambung, ya, sambung dini durian di Wonosalam Jombang. Nah, ini penting karena sebetulnya selama ini di Jombang memang sudah dikenal khususnya Wonosalam itu ya memiliki varietas unggul, yaitu gitu sebenarnya, tetapi sampai dengan saat ini itu tidak dikembangkan atau dilestarikan. Nah, kami tim itu akan melakukan pengabdian masyarakat dengan beberapa tahapan. Jadi yang pertama yang sudah kita kerjakan itu adalah melakukan eksplorasi untuk mencari atau menyediakan bibit batang bawah yang berasal dari benih atau ungge bian yang sudah kita ambil dari 10 sumber genetik lokasi atau sumber genetik. Di antara lain misalnya satu dari Ngantang, dari Jombang, ada dari Pasuruan, ada dari Nongko Jajar, ada dari Lumajang, dari Madiun, dari Trawas, dan dari Jombang sendiri, dari Kediri. Oke, lalu itu dilakukan pada bulan Februari. Nah, karena kita akan Penmas ini juga kerjasama dengan pondok pesantren, BBE, ya, BBE. Oleh karena itu kami juga punya misi untuk melatih anak-anak di pondok, ya, santri. Tapi kami juga melatih para mahasiswa dan juga sudah kerjasama dengan SMA Bayangkari, Kimala Bayangkari. Kami sudah melakukan pelatihan terhadap 15 orang, di 3 orang guru dan sisanya 12 orang adalah murid SMA. Nah, untuk anak-anak juga dilatih di 2 tempat. Yang pertama adalah pelatihan di kampus, itu lebih dari 150 mahasiswa lebih juga dilatih. Selain itu juga dilatih di kebun, tempat batang bawah, ya, sekarang dipelihara itu di daerah Sidoarjo, itu diadakan pelatihan di sana juga. Di pelatihan diadakan kurang lebih 5 kali.
Nah, selain itu juga kami harus mencari entries dari batang atas yang nanti untuk disambung. Ya, karena pelatihan kan menyambung. Karena itu batang atas itu diambil dari sumber genetik Wonosalam. Oke. Dan yang berikutnya adalah kami nanti akan bermuara kegiatan ini pada muri ya. Muri. Ya, untuk tambah rekor muri, yakni penyambungan secara dini itu durian itu di pondok pesantren Pak Mak. Saya kira intinya ya. Oh ya, itu merupakan kerjasama antara Fakultas Pertanian UWK dengan Pemda Jombang dan dengan pondok pesantren GPI. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim Abimas Enimas 2024 tentang perencanaan dan perancangan desain pondok pesantren Bakti Bapak Emak di Bareng Jombang. Kami bertiga, Pak Thohiron selaku anggota dan juga tim kami yang satu yaitu Prof. Susilo merencanakan atau mendesain pondok ini dengan membuat kondisi existing sebelum dilakukan perencanaan dan perancangan dengan realisasi yang sekarang sudah hampir 80 terlaksana, yaitu ada pembangunan kawasan, juga perencanaan tata letak baik bangunan fisik, infrastruktur fisik ataupun non fisik, yaitu kebun. Salah satunya ada greenhouse yang akan digunakan untuk acara rekor muri, dan draft juga sudah kami buat sebelum pelaksanaan, dan setelahnya juga diimplementasikan, yang kemudian mungkin akan dijelaskan oleh drafter kami, yaitu Bapak Insinyur M. Thohiron. Terima kasih. Jadi di dalam desain lanskap ya, maka kita harus secara runtut mengidentifikasi semua elemen, semua faktor yang terlibat di dalam proses desain. Kenapa begitu? Karena semua komponen, semua elemen ataupun semua unsur itu harus secara bersama-sama, bergerak bersama-sama, menghasilkan harmonisasi ya di dalam konsep perancangan ya. Nah, perancangan ini sebenarnya turunan daripada proses perencanaan yang memang harus betul-betul dilakukan secara detail, mengikuti prinsip dan unsur desain ya. Jadi itu intinya. Nah, di dalam proses perencanaan dan perancangan di pondok pesantren Bakti Bapak Emak ini di Kecamatan Bareng ini kita coba implementasikan, atau kita langsung implementasi apa saja yang kita susun ya di dalam konsep perancangan. Nah, kemudian dari proses yang sudah berjalan kira-kira 2 sampai 3 bulan ya, itu dengan mengacu pada hasil proses desain kita, itu telah dilakukan eksekusi ya, eksekusi daripada set plan yang dihasilkan di dalam proses perancangan tersebut. Nah, kita bisa lihat di kanan dan kiri kita depan ya, itu
terlihat zoning ya atau zonasi masing-masing utility yang kemudian secara konsep desain itu menghasilkan satu harmonisasi dan dinamika ya, sebuah perancangan yang menghasilkan output lanskap yang enak dipandang ya, sejuk dilihat dan nyaman ya untuk dinikmati secara khusus oleh santri dan santriwati, dan mungkin juga sebagian pengasuh pondok dan juga sebagian masyarakat atau pengunjung. Jadi kita bisa lihat semuanya sarana utility ini sudah mulai dieksekusi, dikerjakan sehingga menjadi suatu kesatuan atau unity dari sebuah lanskap yang betul-betul memberikan kenyamanan, kenikmatan, dan sekaligus memberikan rasa bahagia pada pengunjung taman.